Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita sudah berusaha untuk berbuat baik tapi tidak bisa juga. Kadang-kadang kita sudah menjaga mata tapi tidak bisa juga, susah. Kadang-kadang kita menjaga tangan supaya tidak ambil punya orang lain tapi tidak bisa, susah. Ini sebenarnya masalahnya di mana ini? Jadi makanya ada pembahasan di dalam kajian Imam Al-Ghazali, kasru syahwataini. Rupanya ada dua syahwat yang perannya itu luar biasa sehingga membawa manusia kepada kehancuran. Kita tidak tahu kalau kita kita pelajari dan kita teliti. Yang kita tahu apa? Jaga mata, jaga tangan, jaga kaki, jaga perut, itu saja. Rupanya kata Imam Al-Ghazali, jadi di sini fa'adzamul muhlikat li bani Adam syahwatul batn. Jadi ada syahwat yang sangat berat sekali yang bisa membawa kehancuran seseorang itu yang pertama adalah syahwat perut ya. Makanya syahwat perut apa? Demi untuk mengisi perut dia melakukan apa saja. Makanya kalau kita lihat kenapa korupsi, kenapa ambil punya orang lain, karena perut menduma. Jadi makanya kita kadang-kadang berusaha untuk tidak bisa mengambil, tidak melihat maksiat, tidak omongin orang lain. Rupanya ada yang lebih berperan lagi supaya kita berbuat maksiat. Nabi Adam alaihissalam itu kan syahwatul batn. Jadi ketika istri mengatakan ambil saja, kita rasa sedikit, kita ambil saja, tidak apa-apa, kan sedikit saja kita rasa. Itu syahwatul batn. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, idh yattabi'uha syahwatul faraj. Kemudian setelah itu diikuti oleh syahwat kemaluan. Ini dua ini. Maka dua ini kata beliau a'zamul muhlikat li bani Adam. Yang punya peran penting membawa kehancuran kepada seseorang itulah dua ini. Syekh Bal'am itu dua ini juga yang beliau lakukan. Sehingga beliau itu ahli ibadah. Pada akhirnya beliau meninggal dalam keadaan kafir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara dua ini juga. Sekarang kita ngambil yang pertama saja, syahwatul batn ya, syahwat perut. Apalagi ini bulan-bulan Maulid ni, Pak. Jadi hendak tak fikir perut yang penting baju laju. Makanya kalau seorang perutnya itu kenyang sekali pun susah beribadah. Kalau kosong sekali pun susah juga beribadah. Tapi lebih bagus kosong daripada kenyang. Kenapa? Karena kalau kenyang hai ibadah ni ada di dalam sebuah perumpamaan yang kita ambil ini dalam tafsir At-Tabari. Kenapa di Al-Quran itu diumpamakan innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kenapa nyamuk diberikan sebagai perumpamaan di situ? Dijawab oleh Imam At-Tabari, nyamuk itu kata beliau memiliki nilai filosofi yang luar biasa. Nyamuk itu kata beliau, ya ini perumpamaan orang-orang orang beriman dan perumpamaan orang kafir, tapi dengan nyamuk saja diberikan perumpamaan oleh Allah. Apa kata beliau? Asyad wa inja'at. Nyamuk itu masih tetap hidup walaupun dia lapar. Ya. Artinya orang mukmin itu tetap hidup walaupun lapar. Para sahabat-sahabat kan yang duduk. Makanya salah satu contoh akhlak Rasulullah itu uswatun hasanah adalah fi ju'ihi, pada laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi kata beliau uswatun hasanah Rasulullah salah satunya adalah fil ju', lapar.
Maka diberikan perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk itu asyad wa inja'at, dia tetap hidup walaupun dia lapar. Maka coba ambil nyamuk, masukkan ke dalam kelembu boleh juga, atau ke dalam ruangan boleh, kunci di situ, kunci selama 1 bulan. Setelah perjalanan kita kembali lagi, coba lihat nak mati nyamuk, hana mati nyamuk, mungkin jaya nyamuk, hana mati nyamuk. Enggak ada kita lihat umah kamu ti kau kadu kau mati, tak mati nyamuk. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza saminat matat, kalau seandainya dia sudah kenyang, dia akan mati, hana perlepoh le nyamuk. Itu kalau dia sudah menggigit kita, tak perlu kita kejar dia lagi, dia akan mati sendiri. Ya. Ini perumpamaan apa ini? Yang pertama adalah diumpamakan orang mukmin. Orang mukmin itu walaupun dia lapar, dia tetap hidup. Bukan gara-gara lapar dia mati, tidak. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa, ada orang-orang yang makannya sedikit, ya, bukan berarti dia mati rondik, tidak. Satu. Yang kedua, apabila sudah kenyang, nyamuk itu akan mati sendiri. Ini perumpamaan apa? Ini perumpamaan orang kafir. Orang kafir dia biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'kulu, yakhudu wa ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Mereka terserah mau makan apa, makan terus. Mau makan yang haram, makan terus, kata Allah. Setelah kenyang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadhathu baghtatan, saya ambil dia tiba-tiba, kata Allah, dan dia dalam keadaan dilaknat. Jadi artinya mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Bangganya apa? Saya orang hebat, temayang dan teputan, tapi diberikan rezeki oleh Allah, diberikan ini, diberikan itu. Ya Abu Jahal mengetemayang dan yakinkan ke Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya terus bertambah. Jadi maka Allah mengatakan terus biarin saja. Ya'kulu wa yatamatta'u, dia makan yang haram, makan ini, makan itu. Wa yatamatta'u, dan menggunakan fasilitasku, kata Allah, tidak ada masalah. Walaupun mereka itu lupa kepadaku, nanti setelah pada puncaknya, kata Allah, saya ambil dia tiba-tiba, dan mereka itu mati dalam keadaan dilaknat. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, ini kita ambil satu saja dulu sampel. Artinya perut itu rupanya punya andil besar. Seorang berbuat maksiat gara-gara perut, ya, gara-gara perut. Itu mecu gara-gara ada, ya, itu mecu. Makanya Rasulullah mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufran. Kadang-kadang orang lapar itu bisa membawa dia kepada kekafiran. Ini sebagian orang, tapi sebagian tidak. Makanya itu urusan perutnya, urusan perut. Lapar dan kenyang. Artinya apa? Bukan tidak boleh kenyang, tidak, dan bukan mengharuskan untuk lapar, tidak. Tapi di sini ada yang lebih afdal. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, wa qila ya Rasulullah, ayun nasi afdal, manusia mana yang paling afdal ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, man qalla mat'amuhu, yang sedikit makannya. Jadi makanan yang dimakan itu sedikit. Kenapa sedikit? Di perut dia itu kan terbagi 3. Jadi ada at-ta'am, makanan, kemudian ada asyarab, minuman, kemudian ada al-hawa, udara. Kalau makanan semua, seorang akan malas beribadah. Kalau kosong pun, seorang juga malas beribadah, susah beribadah. Tapi menurut Rasulullah, kita tiru dia, Pak. Rasulullah SAW uswahnya itu pada laparnya, uswah Rasulullah. Rasulullah makin lapar makin mudah ibadah. Adanya haid dia, Pak. Tak sanggup kita. Ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, man qala mat'amuhu, barang siapa yang makanannya sedikit, ya, wa dhahikahu, dan juga tertawanya sedikit. Nyo kalau kem ngenyan, tapi rumah kem, ide pi kem tu bedanya, Pak. Ya. Jadi kem dengan senyum itu berbeda. Makanya ketika hadis Rasulullah, tabassumuka fi akhika sadaqah. Kalau kita tidak sanggup bersedekah, senyum saja. Kenapa? Dengan senyum itu bisa membuat orang lain juga tersenyum. Jadi artinya senyum kamu itu bisa membuat sedekah. Tapi baik kem gedor, Pak. You kem gedor kata kek bukan kau. Kem you kem juga. Kemudian baik dah kem baca jeleng, dulu kalau mau sedekah. Nanti perlu kau kem buat jeleng, Pak. Artinya sudah bersedekah itu yang kan sedekah nanti, Pak. Bakhil nanti, Pak. Urung kredit ya. Jadi ini artinya man qala mat'amuhu wa dhahikahu wa radiya mimma yasturu bihi auratahu, dan dia itu
menerima apa adanya, ya, yang menutupi tubuhnya. Maksudnya apa? Fasilitas itu ala kadarnya saja. Nyokenya urung kanaah nanti. Jadi kanaah itu menerima apa adanya. Makanya ada seorang sahabat, ya, ketika berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nama sahabat itu Aqra. Apa kata Rasulullah? Ya Aqra, coba kamu lihat, sebentar lagi ada yang lewat di depan ini. Ya. Rupanya betul, Pak. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang lewat, bajunya biasa-biasa saja. Bahkan kalau dilihat bukan golongan pejabat, bukan golongan orang hebat, karena dilihat dari segi pakaiannya. Rambutnya begitu juga. Ketika lewat itu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma ra'yuka ya Aqra?" Bagaimana pendapatmu hai Aqra? Apa kata Aqra? Itu dia bukan pejabat ya Rasulullah, dan dia bukan sahabat ya Rasulullah yang sering duduk dengan kita ya Rasulullah. Kalau dia melamar seseorang, lamarannya akan ditolak sebelum dia melamar pun sudah ditolak. Kenapa? Dilihat penampilan seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, lewat lagi pemuda di situ. Apa kata Rasulullah? "Ma ra'yuka ya Aqra?" Coba lihat Aqra. Dilihat oleh Aqra. Ketika itu Aqra mengatakan, "Ya, ini baru pejabat ini baru tipe pejabat." Kenapa? Dari pakaiannya, penampilannya. Kalau dia melamar orang lain, kata Aqra, sebelum dilamar orang lain pun sudah mendatangi dia untuk dilamar. Apa kata Rasulullah? "Wahai Aqra, memang kamu lihat yang kedua itu luar biasa, tapi tidak punya nilai. Hana nilai, Pak. Yang pertama nilainya lebih luar biasa dibandingkan yang kedua." Kita kan sekarang bicara nilai, Pak. Kalau nilai, Pak, ada benda yang sama tetapi harganya beda. Benda sama, kita pergi ke mall, ke pasar Aceh, kata, "Nyo benda sama, kau pakai yung beda." Kenapa? Karena nilainya yang berbeda. Nyo taboh nilai biasa, yung 20.000, taboh tu 20.000, Pak. Rupanya nilainya yang berbeda. Manusia juga demikian. Jadi nilai, kita bicara nilai. Orang yang pertama tadi kata Rasulullah, itu nilainya lebih luar biasa dibandingkan orang yang kedua. Orang yang pertama, ketika dia berdoa kepada Allah, para malaikat semua mengaminkan. Kenapa diaminkan oleh malaikat? Karena pemuda ini sudah dikenal oleh penduduk langit. Penduduk langit siapa? Itulah malaikat. Ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah, semua mengaminkan doanya. Karena yang meminta itu adalah yang dikenal oleh malaikat. Ya, makanya menyo ingin peturidro, baik peturidro bak manusia, peturidro bak malaikat. Pertama sekali kita kenalkan diri memang sama Allah. Artinya kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah itu mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, ana uhibbu, saya mencintai si fulan." Apa kata malaikat? "Kalau engkau sudah mencintai si fulan, maka kami juga mencintai dia." Ketika malaikat sudah mencintai, semua penduduk dunia itu juga mencintai si fulan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Ilbasu wa kulu washrabu." Ini ada 3 pesan Rasulullah. Pakailah olehmu, makanlah olehmu, kata Rasulullah, washrabu, dan minumlah olehmu, kata Rasulullah, fi ansafil butun. Ansafil butun artinya jangan berlebihan sekali. Pakaian begitu juga. Menyebutnya tangguh kenapa? Artinya apa? Kita ingin khaira ummah, kuntum khaira ummatin. Kita ingin sebaik-baik umat. Di dalam tafsir Sawi itu sebaik umat apa? Ittasafa bima wasafa bihi sahaba min akhlaqihim wa hayatihim. Jadi kalau kita ingin menjadi khaira ummah seperti sahabat-sahabat dulu, maka paling enggak kita adalah sedikit dari akhlak, dari penampilan, akhlak, tabiat namanya. Itu sama seperti sahabat walaupun 0, sekian persen. Akhlaknya 0, sekian persen. Kalau tidak bisa dikatakan khaira ummah. Kalau kita ikuti seperti ini juga, sanggup ni apa? Tak sanggup kita. Ilbasu washrabu wa kulu. Jadi pakailah sesuatu itu, makanlah sesuatu itu, minumlah sesuatu itu, fi ansafil butun. Jadi jangan kelewat sekali. Jadi makannya ala kadar saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu juz'um minan nubuwah. Karena kebanyakan para nabi itu melakukan hal seperti itu. Rasulullah seperti itu. Kita tidak usah jauh-jauh, karena mungkin sejarah-sejarah Nabi dulu kita tidak mengenal. Kita dekati saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi Muhammad melalui 2 kitab saja, Rahikil Maktum, As-Sirah An-Nabawiyah. Hanya mendengar. Jadi penajihan, maulid, tapi kita pengetahuan Nabi tidak ada. Yang pengetahuan yang ada apa? Tentang menu saja, Pak Ulay.
menu perut ya, kita pikir perut saja. Maka momen-momen seperti ini kita ini kan bagaimana maklumat dan pengetahuan tentang Nabi makin bertambah. Ini siapa itu Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, kenapa demikian, kenapa demikian ya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tidak Allah lakukan kepada nabi yang lain. Ini harus kita pelajari juga. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini juga masalah nilai. Nilai Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar kata-kata dari mulutnya, hancurkan umatku ya Allah. Tidak pernah. Nabi Nuh mengatakan hancurkan mereka semua ya Allah. Nabi Musa hancurkan mereka semua ya Allah. Hatta yaraul azabal alim. Itu Fir'aun dan pengikutnya, mereka tidak beriman kecuali kau hancurkan semuanya. Ada sekali keluar kata-kata Nabi Muhammad dari mulutnya, itu pun untuk pribadi personal, yang ketika itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abu Sufyan ngomong, ya Muhammad, mana Tuhanmu? Kenapa kamu kenapa kalah dalam perang ini? Tuhan saya sudah membantu saya, Lata, Uzza, Manat. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Abu Sufyan. Tetapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Hancurkan mereka bukan urusanmu, itu biar urusan saya. Kalau mereka zalim, itu biar urusan saya. Biar saya memberikan pelajaran bagi mereka. Kamu dakwah saja. Jadi tidak usah kamu itu minta doa menghancurkan mereka, tidak usah. Makanya Nabi Muhammad langsung merubah doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu apa-apa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, al-fikru nisful ibadah. Jadi berfikir itu setengah daripada ibadah. Makanya kalau orang duduk berfikir ya, kemudian dia melihat alam, dia berfikir, itu fikir tapi menggunakan akalnya, itu sudah nisful ibadah ya. Wa qillatu ta'am hiya al-ibadah. Tetapi kalau kita mengurangi makanan, tidak banyak makan, itulah ibadah ya. Maka ibadah itu seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di. Jadi ibadah itu ismun jami'un. Ibadah itu adalah sebuah kalimat yang luas sekali pemahamannya. Dari apa? Mimma yuhib kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi. Setiap yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Dari apa? Fi'lan, qaulan wa fi'lan, batinan kana atau zahiran. Itulah ibadah. Jadi ibadah kita ngomong baik-baik itu sudah ibadah. Kita menjaga mulut sudah ibadah. Kemudian min fi'lin, tingkah laku. Kita jaga tangan, perut dan lain sebagainya sudah ibadah. Kita jaga perut supaya tidak makan berlebihan, itu juga ibadah. Ya, jadi makanya ibadah itu dalam pengertian yang sangat luas sekali. Bukan saja ibadah itu kita sujud kepada Allah, kita salat tahajud dan lain sebagainya. Mengurangi makanan saja sudah ibadah. Artinya tidak usah banyak makan ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada sabda Rasulullah lagi ini, Pak. Jadi Allah mengatakan begini. Jadi dalam sebuah diskusi, innallaha ta'ala yubahil malaikah, Allah bangga dan memperlihatkan kepada malaikat. Makanya kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hamba, selalu Allah kaitkan dengan malaikat. Wahai malaikatku, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Ketika pernah Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis qudsi juga, wahai malaikatku, ketika seorang hamba dia berada di dalam sebuah kapal besar, kata Allah, kemudian berada di dalam lautan yang sangat luas sekali. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya mencintai hamba itu, kata Allah. Saya mencintai hamba itu. Kemudian ketika itu kapal itu terbalik, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan sama hambaku? Karena engkau cinta sama dia ya Allah, saya juga akan terus menjaga dia. Ini sudah tasawuf, sudah level-level banyak ya, sudah level-level tinggi. Artinya apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga, ketika Allah menjaga, Allah cinta kepada si fulan, makhluknya juga menjaga si fulan itu. Termasuk air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk Allah, dan juga binatang-binatang yang lain, dan juga makhluk-makhluk yang lain. Inilah yang dilakukan oleh gunung dan tanaman-tanaman ketika Rasulullah berangkat dari Mekah menuju Syam.
Di tengah perjalanan gunung-gunung ini tawaduk semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon ini juga tawaduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nilai dia luar biasa. Nilai Rasulullah dibandingkan yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Siapa yang dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat? Biman kala mata'amuhu. Orang yang makannya sedikit, ya. Bedanya home tapi biasa saja, Pak. Biasakan saja. Pu'id dapat baju bacut pahan ya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, wa masyarabahu fid dunya. Ini dua ini, Pak. Jadi orang yang sedikitkan makan dan sedikitkan minum ketika dia berada di dunia, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala bangga. Yubahi itu artinya yaftakhir. Allah bangga dan menampakkan orang ini kepada malaikat. Wahai malaikatku, coba lihat. Dia sedikit makan dan sedikit minum. Jadi arti sedikit makan sedikit minum kan berarti hanya ada baju tepu kan, Pak. Jadi artinya apa? Ini ada dua yang berbeda ya, Pak. Berhentilah makan sebelum kenyang ya, Pak. Makanlah kamu sebelum lapar. Makanlah kamu sebelum lapar. Ada yang mengatakan makanlah kamu ketika lapar. Ini ada dua pendapat. Dua pendapat ini ada mereka punya dalilnya masing-masing. Makanlah kamu ketika lapar. Artinya wate dek baru dapat hubung. Ada yang mengatakan makanlah kamu sebelum lapar. Ini ada dua model. Dan berhentilah sebelum kenyang. Ya, kalau berhenti sebelum kenyang ini tidak ada perbedaan pendapat. Sebelum kenyang berhentilah kamu. Kenapa? Karena di dalam perutmu itu Rasulullah mengatakan perutmu itu kecil, kata Rasulullah. Cuma hawa nafsumu yang besar sekali. Kamu ingin ini semua kamu inginkan. Itu dimasukkan ke dalam perut itu. Maka pengaruhnya dalam ibadah nanti. Kita banyak makan sudah kurang ini ibadah. Kenapa muncul keinginan berbuat macam-macam? Karena perut sudah kenyang. Ya, perut sudah kenyang. Kalau lapar sekalipun, ya hanjut cip, menyodok dah, hanjut cip ya. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada Rasulullah itu ada contoh toladan. Beliau mengatakan, yang dimaksudkan uswah di situ kata beliau, yang pertama apa? Fi ju'ihi, laparnya Rasulullah SAW. Artinya bukan Rasulullah lapar seumur hidup, tidak. Artinya Rasulullah sanggup menahan laparnya. Makin beliau lapar, makin luar biasa ibadahnya. Maka coba lihat orang-orang puasa, makin dia puasa, ibadahnya makin meningkat. Artinya apa? Untuk ngomongin orang lain itu hai aja, Pak, keurusannya, Pak. Untuk lihat maksiatnya hai pikirnya, Pak. Kenapa? Karena dia mikir perutnya. Ketika perutnya sudah terpikir, maka baru dia pikir yang lain, Pak. Ya pergi bancara kalian mati, pergi bancara. Makanya banyak orang berbuat maksiat itu ketika dalam keadaan kenyang. Ketika dalam keadaan lapar dia tidak pernah terpikir untuk berbuat maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jumpa sama Aisyah, ya Aisyah, makanan hari ini apa Aisyah? Oh, roti saja ya Rasulullah. Oh, cuci anak buku. Besok nanya lagi, hari ini apa ya Aisyah? Hari ini air saja. Oh, cuci. Tanya lagi, hari ini apa ya Aisyah? Hari ini tidak ada apa-apa. Saya puasa, kata Rasulullah. Punya dia pandai ada puasa. Orangnya lagi tengok kaipo kanan atau kaipo piring tu mi piring. Tak kaipo kanan. Datanya apa hanabu. Tapi hanabu ni. Atau tapi yang kematian ni. Puna program ya peklolo ni bagah. Kematian. Jadi artinya apa? Rasulullah kalau tidak ada makanan puasa. Pernah Rasulullah puasa tidak diketahui oleh Aisyah. Bagaimana tidak diketahui? Aisyah masak makanan. Ketika itu apa? Aisyah memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, makanan sudah selesai ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, saya berpuasa hari ini, tetapi tidak ada masalah. Saya buka puasa saya Aisyah. Aisyah hana kedepu Rasulullah puasa, hana kedepu. Ya Rasulullah puasa enggak tahu. Makanya Aisyah itu ketika saya minta maaf, enggak apa-apa ya Aisyah. Artinya apa? Untuk menghormati Aisyah. Sudah buat makanan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan saya buka puasa saja. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi di situ diungkapkan sampai sahabat-sahabat dan ini tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW berpuasa atau tidak hari ini. Hanya depu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yaqulu ta'ala, ya, ini kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada model seperti ini, yaqulu ta'ala, qala ta'ala, itu adalah diskusi. Yaqulu ta'ala, unduru ila abdi, wahai malaikatku, lihatlah kepada hambaku, ya. Ibtalaituhu bitta'am wasyarab,
saya menguji dia dengan makanan dan minuman. Coba lihat dia, belum maulid kan diujo kena nyoba. Cukup jai makanan dia kena main. Jadi artinya apa? Hana habis dengan plastik dah buang. Walaupun rumah ada jauh ya. Jadi artinya apa? Begitu besar ya manusia itu terhadap makanan dan minuman. Wahai malaikatku, coba lihat, saya menguji dia ila abdi ibtalaitu bita'am wa syah. Saya menguji dia dengan makanan dan minuman. Fasabara wa tarakahuma. Dia bersabar dan meninggalkan keduanya. Arti meninggalkan keduanya bukan berarti tidak makan dan tidak minum. Ya salah. Dia makan dan dia minum juga. Ishadu ya malaikati. Engkau sebagai saksi, ya. Karena saksi nanti di padang mahsyar itu, saksi itu bukan malaikat saja, Rasul juga sebagai saksi, kitab kita sebagai saksi, dua malaikat sebagai saksi. Yang dikatakan malaikat-malaikat saksi itu malaikat hafadzah itu sebagai saksi juga. Kemudian benda-benda mati ini sebagai saksi di padang mahsyar. Makanya kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Di padang mahsyar kita akan ketemu. Wa idzar rusul uqitat. Ketika nanti Rasul itu akan dipertemukan dengan umatnya, uqitat itu apa? Dengan waktunya tidak lama, cuma sebentar saja. Artinya Rasulullah melihat ini umatku, ini bukan umatku ya Allah, ini bukan umatku, ini umatku kata Rasulullah SAW. Wa idzar rusul uqitat. Ketika itulah seorang akan mengenal, melihat Rasulnya, oh ini Nabi Muhammad. Kemudian mereka yang ini Nabi Nuh, tapi mereka kan bisa melihat semua Nabi Nuh dan kenal semua Nabi Nuh. Kita saja yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hidup pada satu masa semua. Nabi Isa begitu, ini nabiku, semua dipertemukan, tetapi sebentar. Wa idzar rusulu uqitat. Jadi arti uqitat apa? Ujilat. Semua urusan itu dipending oleh Allah sebelum seorang itu akan ketemu dengan nabinya, tetapi hanya sebentar saja. Setelah itu akan berpisah selama-lamanya sampai mereka nanti ketemu di dalam surga, ketemu di dalam surga. Begitu juga anak kita akan ketemu dengan anak kandung kita. Sesaleh apapun dia, sejahat apapun dia, seorang akan ketemu dengan anaknya di padang mahsyar. Seorang akan ketemu dengan suaminya, seorang akan ketemu, tetapi apa? Wa nadhar yatalaqqa ba'dhum ba'dhan wa la yantiqun. Mereka cuma melihat saja tetapi tidak pernah ngomong. Beda dengan Rasul tadi, mereka cuma lihat saja, ini anak saya, ini suami saya, ini istri saya, ini kerabat saya. Mereka cuma melihat saja, wala yantiqun, mereka tidak ngomong. Setelah itu kata Ibnu Abbas, mereka akan terpisah selama-lamanya kecuali nanti mereka masuk ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Nanti akan ketemu sendiri di situ, di dalam surga atau di dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya malaikat sebagai saksi juga, sebagai saksi. Ishhadu ya malaikati, ma min aklatin, ada makanan yang ditinggalkan oleh hambaku, ya. Artinya makanan itu halal. Maksud halal apa? Makanan halal saja diberikan pahala dan diperhitungkan oleh Allah. Apalagi makanan haram, ya. Artinya apa? Makanan halal saja diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapat juga makanan haram. Kalau kita makan makanan haram, ini sudah membentuk kepribadian haram dalam tubuh kita. Pulau yang haram, pajo yang haram, tetap lebih ditentukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita peroleh dari yang halal saja. Jadi yang disebutkan apa di Al-Quran itu anin na'im. Nanti nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nikmat yang dimaksud apa? Nikmat yang halal. Kita cari yang halal itu dipertanggungjawabkan. Walaupun yang kita cari itu memang halal dari kerja keras kita. Yang halal saja dimintai pertanggungjawaban, apalagi yang haram. Tacok ada gop, dalimi gop, paju harum dan lain sebagainya. Ma min aklatin yada'ha illa abdaltuhu biha darajatin fil jannah. Itu kalau ada seperti itu, dia bisa menahan bukan menahan nafsunya. Ini kan kaitannya dengan nafsu. Artinya nanti kalau dia bisa meninggalkan seperti itu, akan saya ganti kata Allah nanti di dalam surga darajat. Darajat itu apa? Saya berikan derajat yang lebih tinggi lagi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ini artinya apa? Allah ingin mengajarkan kita, kontrollah perutmu. Dengan kamu mengontrol perutmu, kamu mengontrol seluruh anggota tubuhmu. Kalau kita selama ini susah sekali meninggalkan maksiat, pekan susah nak maksiat, mentang cok ada mentang kalian maksiat, mentangnya mentang mentang, maka kata Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Janganlah perutmu. Rasulullah begitu juga, janganlah perutmu kata Rasulullah SAW. InsyaAllah dengan menjaga perutmu, mata itu akan terjaga, tangan juga akan terjaga, kemudian seluruh panca indera juga akan terjaga untuk berbuat maksiat.
Karena seorang itu akan berbuat maksiat ketika dia kenyang sekali, dan berbuat maksiat ketika seorang kadang-kadang lapar sekali. Lapar sekali artinya begini, ketika dia berpikir, ini apa yang saya masukkan dalam perut saya ni, akhirnya dia mencuri. Ini apa yang bisa saya, ini perut kadu dah, akhirnya dia ngambil punya orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, nanti beda dengan laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini kalau lapar itu kan begini, Pak. Lapar itu ada orang yang lapar makin taat kepada Allah. Ada yang lapar itu makin lapar dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sekarang coba jaga perutmu, jangan lapar sekali, jangan kenyang sekali. Kalau para anbiya itu lapar sekali tidak ada masalah. Mereka makin lapar makin teringat pada Allah. Gedanya makin yang teringat ke Allah, makin teringat ke perut dia. Sedang azan berlangsung, manyuduk dah, gimana temayang lain, nyuduk dah, manyuk kita fikir perut dia nya. Artinya apa? Lapar sekalipun tidak bisa, kenyang sekalipun tidak bisa. Jadi artinya apa? Penuhilah perutmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga perut dari kekenyangan. Jadi baik terodat dan baik dudat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada sabda Rasulullah lagi. La tumayyitul qulub bikathrati ta'am wa syarab. Jadi jangan kamu itu mematikan hatimu dengan apa? Dengan banyak makan dan banyak minum. Artinya begini, Pak. Orang yang banyak makan dan banyak minum itu hatinya sudah tertutup, Pak. Tertutup hati, mati hati. Orang yang letak bajuhu letak jebinya mati hati. Kenapa mati hati? Rasulullah mengatakan fa innal qalba kazar'i. Jadi hati itu seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu ya mutu idza kathura alaihi ma. Dia akan mati kalau banyak air. Memang betul dia pegang. Sirap buka pakan bah hitimo. Rupanya kan bagah hitimo bagah mati ya. Ini sama seperti orang begini minum obat. Jadi ijo lu doktor obatnya tambah pun aja tambah peluk. Kata doktor apa? Minum selama 7 hari 3 kali 1. Ya 7 hari minum ini. 7 hari 1 sendok sehari, sehari 3 sendok sampai 7 hari. Oh matrib dah 7 huruf, berbagah boleh haju. Jip sabah yang mendum. Kan bagah boleh, bagah mati. Jadi artinya apa? Tidak mengikuti memang betul harus mengkonsumsi air, Pak. Memang betul kita harus guna air, Pak. Tapi tidak boleh kebanyakan air dan tidak boleh banyak makan. Ini membutuhkan kepada riyadhah ini, Pak. Makanya kalau kita ingin hati kita ini kembali sebenarnya kepada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau kita ingin hati kita ini itu umara bittaqwa, hati kita penuh dengan ketakwaan, penuh dengan hal-hal yang positif, itu konsepnya menjaga makan dan minum saja. Coba jaga makan dan minum. Ketika menjaga makan dan minum, kita selalu berpikir yang positif. Ingin ibadah mangat, mandum mangat, hanadu dan menyoduk tapi tutah, menyok kemang perut itu tahjib, enggak bisa bernapas. Ibadah pun susah dan tidak khusyuk dalam beribadah. Ini belum lagi nanti kita masuk ke dalam syahwat faraj, syahwat kemaluan ya. Seorang yang tidak menjaga kemaluannya, efeknya apa pada seluruh tubuhnya? Dia akan berbuat maksiat. Maka Rasulullah mengatakan jaga dulu dua itu. Jagalah syahwat perutmu dan jagalah syahwat kemaluanmu. Abi Hurairah mengatakan begini. Ini kata Abi Hurairah. Ma asba'an nabi ahlahu thalathata ayyam tiba'an min khubzil hanta hatta faraqad dunya. Jadi Rasulullah SAW bersama keluarganya tidak pernah kenyang lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari itu kenyang 3 hari. Berarti sisanya apa? Lapar semuanya. 4 hari itu lapar. Kita memang enggak sanggup ikuti, enggak sanggup kita baca-baca. Paling enggak kalau kita nak sanggup berpuasa juga. Artinya kita menjaga jangan sampai lapar sekali dan jangan sampai kenyang sekali. Kalau kendaraan kan begitu juga. Ya, jadi artinya sedang-sedang sajalah. Kemudian dalam hal yang lain kan begitu juga. Baik lagi yodhat, baik jihidat, sedang-sedang saja. Inilah yang dikatakan dengan wa ja'alnakum ummatan wasatan. Inilah uniknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadikan kamu itu umat di tengah-tengah. Arti tengah-tengah apa? Tidak begitu parah seperti Yahudi. Tidak begitu hebat sekali seperti Nabi Musa. Sedang-sedang saja kita. Nabi Musa ibadahnya dengan pengikutnya kan luar biasa ibadahnya. Ibadahnya luar biasa. Kita biasa-biasa saja. Walaupun kita ibadah biasa, pahalanya lebih daripada pahala Nabi Musa dan pengikutnya. Kita biasa-biasa saja. Maka ada yang mengatakan berbeda-beda tafsiran tentang ummatan wasatan, hidup wasatiyah. Wasatiyah itu hidup biasa-biasa saja. Tidak ekstrem sekali,
Pada zaman dulu ekstrim, kalau kena najis ini payah koh boh. Kalau kita hidup syariat itu masih berlaku sekarang ini, kabeh baje tak koh dulu. Makanya kita ini sedang-sedang saja, tidak begitu keras dengan umat terdahulu dan tidak begitu lemah juga. Dan juga kita ini sebagai umatan wasatan, di dalam tafsir Ibnu Katsir, umatan wasatan adalah umat penengah. Umat penengah di antara nabi atau rasul yang bersengketa dengan kaumnya. Salah satu contohnya mana? Umat Nabi Nuh alaihissalam yang bersengketa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, wa idzar rusulu uqitat, mereka itu akan dipertemukan dengan rasulnya. Disinilah mereka berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Allah berdialog dulu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Hal ballaghta ya Nuh? Kamu sudah menyampaikan dakwah? Apa kata Nuh? Sudah saya sampaikan dakwah. Allah berdialog lagi dengan pengikut Nabi Nuh yang tenggelam itu. Hal balagha Nuh? Apakah Nuh sudah berdakwah? Pengikutnya mengatakan tidak. Nabi Nuh tidak pernah berdakwah. Kamu mang Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak pernah berdakwah. Apa kata pengikutnya? Wahai Nuh, kalau kamu pernah mendakwahi kami, coba datangkan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba datangkan saksi fisik, ya. Mereka tahu kalau tidak ada saksi fisik kecuali mereka sendiri dan 83 orang itu. Ketika itu apa? Nabi Nuh teringat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu dipanggillah, saya punya saksi, kata Nabi Nuh. Siapa saksinya? Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena dikatakan umatan wasatan, umat penengah, dan umat yang melerai antara rasul dan pengikutnya yang bersengketa. Rupanya mereka membawa Al-Quran. Umat Nabi membawa Al-Quran. Ketika mereka membawa Al-Quran, mereka baca semuanya bagaimana dakwah Rasulullah dalam Al-Quran, surah Nuh. Maka dakwah Nabi Nuh itu bukan dalam surah Nuh saja, Pak. Di dalam beberapa surah yang berbeda, di situ berisikan bagaimana Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, mengajak kaumnya, tapi kaumnya menolak. Dibacakan semuanya. Akhirnya kaum Nabi Nuh mengangkat tangan, kami menyerah dan kami akui apa yang ada di situ. Ya, maka inilah dikatakan umatan wasatan. Maka umatan wasatan, wasatiyah itu tidak diberikan oleh Allah orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Makanya umatan wasatan adalah umat yang terus berpegang kepada Al-Quranul Karim. Ya, ini kalau ingin dikatakan umatan wasatan. Artinya apa? Penafsir lain mengatakan wasatan itu di tengah-tengah, tidak begitu ekstrim kita, tidak begitu lemah, artinya di tengah-tengah. Coba kita lihat lagi, ini mungkin ada lagi. Ini karena pembahasannya panjang sekali itu. Jadi kita ambil yang ya ini kita lihat lagi. Ini ada di dalam Taurat. Di dalam Taurat juga, wa fit Taurat ittaqillah idza syabi'ta fadhkur al-jia'. Nah, ini ada juga di dalam Taurat. Jadi dalam Taurat disebutkan begini. Ittaqillaha fisyiba. Ketika kamu itu kenyang, teringatlah kepada Allah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah ketika kamu kenyang. Makanya di dalam Taurat disebutkan ketika kamu kenyang, ingatlah lapar. Ya, ingat dulu. Makanya kita kalau sudah kenyang bukan ingat dulu, ingat dengut, ya, ingat dengut dan berbuat maksiat. Maka dalam Taurat disebutkan, walaupun kalimatnya masih umum sekali, ketika kamu kenyang, ittaqillaha fi syiba. Hati-hatilah kamu, takutlah kamu kepada Allah ketika kamu kenyang. Bagaimana caranya? Uzkur al-jia'. Maka ketika kamu kenyang, teringatlah kepada lapar. Jadi kata balik, Pak. Ketika lapar, ingatlah untuk makan sebanyak-banyaknya. Jadi artinya waktu ada nyopat minta apa jawabu, Pak minta gratis lah, Pak minta aja. Tapi dalam Taurat sudah dibalik, Pak. Ketika kamu kenyang, ingatlah bagaimana kamu lapar nanti. Maka nanti maksiat itu sudah diminimalisir, Pak. Maksiat diminimalisir. Tapi walaupun bisa diminimalisir, Rasulullah tidak menjamin, Pak. Artinya Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin tidak berbuat maksiat, sedikitlah makan. Jadi jangan banyak makan, Pak. Ya, jangan banyak makan. Ini ada juga mengatakan, ini ada beberapa pendapat ahli sufi, Pak. Jadi kenapa dimasukkan? Karena pengalaman-pengalaman mereka dalam hidupnya. Ra'su kullu birrin nazala minas sama ilal ardi alju. Ya, jadi ini pengalaman-pengalaman para ahli sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Beliau mengatakan apa? Jadi ra'su kulli birrin, semua kebaikan itu didapatkan di mana? Di lapar, ya. Jadi kebaikan itu ada pada lapar. Maka kalau seorang itu lapar, maksud lapar ini bukan kosong sekali perutnya, tidak. Jadi artinya apa? Ada isinya lah. Kita beda dengan Rasulullah. Menurut Rasulullah kosong sekali itu tidak ada masalahnya, tangguh punya, Pak. Jadi artinya apa? Ra'su kullu birin alju.
Jadi kebaikan-kebaikan itu ada pada lapar. Maka banyak orang yang puasa itu tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena yang dipikirkan lapar. Hanya tempat dipikir mata bukanlah maksiat, tidak. Tidak terpikir tangan berbuat maksiat, tidak. Makanya sebelumnya kan makan sahur dulu, makan sahur. Jadi bukan lapar begitu saja, tidak. Jadi suruh makan sahur artinya supaya dapat pahala. Makanya menahan lapar satu versi menahan lapar tidak dapat pahala. Satu lagi menahan lapar dapat pahala dengan apa? Dengan berpuasa. Maka ketika seorang berpuasa akan berbagai pahala. Satu. Kemudian yang kedua, dia bisa menjaga hawa nafsunya. Kemudian selanjutnya dia bisa mengontrol semua anggota tubuhnya. Ini ra'su kullu birrin. Kemudian mengatakan lagi, ini waqala man jawwa'a nafsahu in qata'at anhu alwasawis. Ya, ini yang mungkin yang perlu kita ambil manfaat juga dari para ahli-ahli sufi. Mereka mengatakan kalau seorang sudah lapar, in qata'at alwasawis, itu was-was setan itu sudah susah. Setan sudah susah untuk menggoda dia. Kenapa? Si fulan itu tidak teringat lagi kepada yang lain, dia teringat kepada perutnya. Ini bagaimana saya mengisi perut saya sudah lapar sekali, ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Oh ya, ada satu lagi nih. Jadi ini perkataan Abu Bakar, ya. Perkataan Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazni. Apa kata beliau? Salasatun yuhibbuhumullahu ta'ala. Ada 3 hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun qalilun naum. Seorang laki-laki yang sedikit tidurnya. Ya, sudah satu. Yang kedua, qalilul akal, sedikit makan. Yang ketiga, qalilur rahah, sedikit masa waktu waktu rahah itu waktu luang, ya. Sedikit waktu luang. Artinya waktu luang sudah dia beristirahat, waktu luangnya sedikit. Ini 3. Saya ulangi lagi, rajulun qalilun naumi, ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis, tetapi ini perkataan Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzni. Jadi beliau artinya seorang ahli sufi yang pengalaman 3 ini sudah beliau lakukan, dan beliau makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Rajulun qalilun naumi, laki-laki yang sedikit tidur, satu. Yang kedua, qalilul akal, sedikit makan. Yang ketiga, qalilur rahah, sedikit masa waktu refreshingnya. Artinya waktu yang lain itu diperbanyakkan untuk disibukkan untuk beribadah dalam tanda kutip, ya, jangan salah kita. Bukan berarti ibadah itu salat dan lain sebagainya, bukan baca Quran saja, tidak, tapi dalam pemahaman yang luas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya. Ini di luar iya. 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 Bukan di binatang utuh. Iya. Kulit dan tulang. Kan tidak berbau. Udah sama keluarga. Orang luar biasa. Tapi tidak sama baca Al-Quran kalau semua. Iya. Jadi baca Al-Quran. Iya. Bagaimana pemahaman kita? Kita sudah di kebiasaan berubah dan seterusnya. Apa gimana terakhir? Apakah baca Quran? Apakah baca Quran kita secara diaplikasikan dalam kehidupan dia? Oh ya. Oh ya, iya. Jadi begini, ini itu kan masalah nilai. Nabi Adam alaihissalam padahal kan belum beribadah lagi, Pak. Nabi Adam tidak beribadah ketika pertama diciptakan, belum beribadah lagi. Iblis itu ketika disuruh sujud kepada Adam, ibadah iblis luar biasa. Ibadah iblis banyak sekali ibadahnya. Ya. Bahkan satu tafsir itu mengatakan 1500 tahun ibadah iblis, Pak. Dalam satu tafsir lagi 80.000 tahun lamanya ibadah iblis, Pak. Nabi Adam tidak ada nilai ibadahnya tidak ada, Pak. Tapi beliau memiliki nilai lain, Pak. Apa nilai lain, Pak? Beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak diketahui oleh iblis, Pak. Maka mempunyai nilainya, Pak. Nilainya di mana? Nilainya di situ tadi, Pak. Kita bicara nilai sekarang. Makanya kita tidak bisa melihat orang lain dari banyaknya ibadah. Untuk apa banyak ibadah tidak punya nilai, Pak? Ada orang lain tahajud selalu, Pak. Tapi hana nilai. Bagaimana nilai? Mantang itu menak gawap, Pak. Bagaimana nilainya, Pak? Maka kita tidak perlu heran nanti. Hai, si fulan tahajud, si fulan ini, tapi bukanlah gayanya, Pak. Meninggal dunia susah sekali dia, Pak. Susah sekali meninggal dunia. Artinya apa? Dia tidak punya nilai, Pak.
Sekarang kita mencari nilai dalam ibadah ini, kita cari nilai, Pak. Ya. Nilainya begini. Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 2 rakaat itu, padahal kan cuma 2 rakaat, Pak. Salat 2 rakaat itu memiliki nilai yang luar biasa dibandingkan dengan salat sepanjang malam bakal muhusahin. Tetapi hatinya itu lalai, Pak. Enggak ada nilai. Kita salat dari habis Isya sampai subuh, hana nilai, Pak. Enggak punya nilai sama sekali. Kemungkinan besar. Makanya kita enggak boleh meremehkan amal ibadah orang lain, Pak. Enggak boleh, Pak. Kita lihat kaya lo tahajud, lo berapa hanan pakai tepu don. Enggak bisa, Pak. Mungkin ada amal ibadah dia kecil sedikit, amal ibadah dia walaupun dia membaca Al-Quran saja, tetapi nilainya luar biasa. Hana ikut gegok ya, hana koeh gegok, hana dengki gegok ya. Tapi saya tidak mengatakan ini hubungannya dengan apakah nanti kalau ada orang yang ini ketika kita bongkar rumah hancur, berarti Allah natah najih gitu. Bukan berarti begitu ya. Ini sama seperti begini juga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang musakatul maut, Pak. Apa kata Rasulullah? Dia tahu kemana tempat akan kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, wahai sahabatku, coba perhatikan keningnya penuh dengan keringat, Pak. Ya, penuh keringat. Ini tanda-tanda penduduk, tanda-tanda ya hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang kata Rasulullah, keluar keringatnya melalui keningnya. Maknanya apa? Salah satu tanda. Bukan berarti orang yang tidak keluar ini ya hanya debit keringat, dah bukan peraya tu mah. Pada tanya apa orang meninggal kan? Hanya debit keringat, ya. Maknanya apa? Umat calon neraka ada bukan? Bukan berarti begitu, tidak ya. Ada nanti keanehan-keanehan tertentu ya. Bisa saja terjadi seperti tadi, Pak. Nanti ada juga nanti orang ahli ibadah memang gak akai ya. Waktu kita buka ini ya, tinggal tulang saja. Tinggal tulang tok ya, Pak. Kabeh siksa malaikat bukan, Pak. Jadi tidak juga, Pak. Ya. Ini mungkin ada karamah dan ni'am ya. Nabi Adam alaihissalam nilainya di mana pada Nabi Adam? Karena diberikan karamah oleh Allah dan ni'am. Ni'am, nikmat yang tidak ada sama malaikat. Bagaimana? Apakah kita bisa seperti Nabi Adam? Bisa, kenapa tidak? Bisa, kenapa tidak? Artinya apa? Ini salah satu menjaga perut kita dan menjaga ini, akan terjaga semuanya. Dan kita lakukan kok ibadah besar-besar. Apa ibadah besar-besar kalau tidak punya nilai? Lebih bagus kecil tapi punya nilai. Tapi kalau seandainya besar punya nilai, lebih bagus lagi ya, Pak. Bagus dah mertik berdoa, Pak. Ya. Tembayang yang jelas tembayang baik tinggal, Pak. Tembayang fardu jangan pernah tinggal. Ya. Nanti mau ibadah lain, rumah tangga ibadah lain, ibadahnya nyumbang. Tapi kalau punya nilai kenapa, Pak? Bisa melebihi orang lain, Pak. Melebihi orang lain. Gedanya mesti haji dan hana tajak alam, umrah hana tajak alam, gini hana tajak alam. Tetapi kita ini bisa melebihi nilai mereka, Pak. Nilai kita bisa lebih dari nilai mereka. Seperti orang tadi, orang biasa-biasa tidak apa-apa, tapi bukan berarti patokannya kalau orang begini maka nanti akan begini, tidak. Bisa saja nanti hilang itunya. Karena tidak dikatakan dalam hadis itu atau di dalam ayat Al-Quran orang yang baik-baik tubuhnya akan begini, ya tidak ada. Dan ini nanti akan begini, tidak ada. Kemungkinan besar kalau kita ini ke sufi, Pak, ke tasawuf, tanah bisa saja menjaga dia. Seperti tadi itu air menjaga seorang tadi, Pak. Apa kata air? Kami akan menjaga dia, ya Allah. Ya. Jadi bisa saja dia dijaga oleh tanah atau bagaimanapun, Pak. Ini kalau kita melihat dari segi tasawuf ya. Ya. Bisa saja kita lihat dia wanita biasa, Pak, kan ahli ibadah. Maka kita melihat seorang jangan pada banyak ibadah atau ini ya, tidak. Tapi pada nilai yang dilakukan itu, nilainya luar biasa. Ya. Sebagai penutup, Pak, kita melihat lembu besar, Pak. Lembu besar sekali, Pak. Itu 1 sekian ton, Pak. Bahkan 2 ton biraya lembu, Pak. Harganya 150 juta ya biraya untuk dikonsumsi, Pak. Kemudian tidak sebanding dengan seekor burung kecil, Pak. Burung kecil harganya 1 miliar, maka 500 juta. Kalau kita lihat apa? Kenapa bisa demikian? Nilai burung ini melebihi kebu yang benar, Pak. Lembu benar. Dibuat biraya, Pak. Untuk apa? Untuk dikonsumsi. Tapi burung ini kecil, nilainya luar biasa dibandingkan itu tadi, Pak. Dalam ibadah begitu juga. Maka lakukanlah sesuatu hal yang memiliki nilai luar biasa. Makanya kita berinfak itu 1.000 rupiah, tetapi kita ini ikhlas di hati kita, Pak, nilainya akan lebih luar biasa. Kita butuh sekali pada duit itu, kita berinfak, maka infak itu nilainya akan lebih luar biasa dibandingkan dengan membantu masjid 1 miliar, bantu masjid 100 juta. Ini nanti kajian lain dalam kitab Imam Ghazali. Ini masalah orang yang bersedekah biasa-biasa saja dan orang yang bersedekah al-ithar, level tinggi, Pak. Makanya sedekah level tinggi itu bisa didapatkan oleh orang-orang miskin, Pak. Ya. Orang-orang gatin itu bisa level paling tinggi. Orang kaya bisa juga, bukan tidak bisa. Artinya apa? Jangan sampai orang miskin mengeluh, oh dah orang kaya ya, ini sedekah tapi haji, kamu hanya mau sedekah ya, Pak.
Padahal sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita mengeluarkan, kita butuh sekali kepada duit itu, Pak. Tapi kita berikan juga kepada orang lain, walaupun cuma 50.000 rupiah. Kita berikan kepada orang lain, sedekah kita itu akan lebih luar biasa dibandingkan orang lain. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.